Halo teman-teman, kita dari kelompok Merkuri akan menjelaskan tentang sejarah Taman Sari. Taman Sari adalah sebuah mahakarya arsitektur Portugal yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Taman Sari sendiri didirikan pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1756 sebagai simbol kejayaan Mataram kuno saat Yogyakarta lahir sebagai pusat peradaban. Nah teman-teman, selanjutnya ada gedung-gedung megah yang dibangun dengan batu bata. Ini adalah sebagai ungkapan penghargaan Sri Sultan Hamengkubuwono I kepada permaisurinya yang telah menderita saat peperangan Giyanti. Nah, Taman Sari ini terdiri dari berbagai bangunan yang memiliki fungsi spesifik, seperti gedung sekawan yang digunakan untuk pertunjukan gamelan, dan gedung makan yang menjadi tempat berkumpulnya para tamu istana. Dan ada juga salah satu yang unik di sini adalah pintu-pintu pendek yang memiliki filosofis tradisi Jawa, yakni Andap Asor. Setiap orang yang memasuki ruangan ini diingatkan akan nilai-nilai kerendahan hati, sebuah kebijakan yang tetap dijunjung tinggi meskipun berada di tengah kemegahan. Dikenal sebagai taman yang terkenal akan keindahannya, Taman Sari berdiri di atas mata air yang dikenal sebagai Umbul Pacetokan. Di kompleks Taman Sari juga terdapat dua buah danau buatan yang dulunya disebut sebagai segaran yang berarti lautan. Satu berada di sisi timur bernama Pulau Gedong. Pulau ini yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk bersemedi dan memohon kepada Sang Pencipta. Yang satu lagi berada di sisi barat bernama Pulau Kenangan yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk bersantai. Segaran ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung pelataran Magangan dan pelataran Kamandungan Kidul. Selain itu juga, Taman Sari digunakan oleh keluarga kerajaan sebagai tempat rekreasi, meditasi, dan perlindungan dalam situasi genting. Salah satu daya tarik utama dari Taman Sari adalah bangunan yang berada di tengah kompleks, yaitu Umbul Winangun, sebuah kolam pemandian yang dikhususkan untuk sultan dan permaisurinya. Dikelilingi tembok tinggi dan gapura megah, di mana untuk mencapainya pengunjung harus menuruni anak tangga menuju area yang tertutup. Tidak jauh dari situ, di sebelah selatan terletak Umbul Muncar, kolam yang juga merupakan bagian dari rangkaian pemandian yang dipercaya memberikan kesegaran dan keberkahan bagi keluarga kerajaan. Nah, lebih ke selatan lagi terdapat Blumbang Kuras, sebuah kolam yang memiliki fungsi serupa, namun kolam ini hanya dikhususkan untuk anak kecil dan remaja saja. Taman Sari Yogyakarta bukan hanya sebuah kompleks istana air megah, tetapi juga sebuah mahakarya arsitektur yang memadukan simbol-simbol budaya Jawa dengan makna filosofis yang erat kaitannya. Setiap elemen dari Taman Sari, mulai dari patung naga yang digunakan untuk menjaga pintu hingga sosok Batara Kala yang menghiasi beberapa bagian gerbang, juga hadir sebagai pelindung aura negatif dari bangunan tersebut. Di dalam keindahan ukiran Taman Sari yang ikonik juga menyimpan banyak makna yang tersirat maupun tersurat. Salah satunya yakni ukiran bunga kantil yang memiliki makna tresno tansah kumantel-mantel, mencerminkan cinta yang terus-menerus melekat atau abadi. Filosofi ini sering dihubungkan dengan konsep kasih sayang yang tidak pernah pudar, selalu ada dan terus terjaga. Dalam konteks ini, Sri Sultan Hamengkubuwono I menuangkan ide pada lambang ini sebagai makna bahwa Taman Sari adalah sebuah tempat yang nantinya akan menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan. Pada tahun 2004, Taman Sari diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa Taman Sari bukan hanya sekedar situs sejarah, tetapi juga sebagai simbol dan pelestarian budaya lokal. Di sebelah barat terdapat sebuah denah berbentuk segi 8 yang menunjukkan makna arah mata angin. Tempat ini dulunya adalah sebuah pendopo yang digunakan raja dan keluarga untuk makan atau singgah sebelum dilanjutkan mandi. Nah, di tengah era yang semakin maju, Taman Sari berdiri sebagai pengingat akan kekayaan warisan budaya yang harus dilestarikan.